Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong yang menilai uji kinerja PPG Prajabatan. Perkenalkan, saya Ayu Puji Lestari, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD dari LPTK Universitas Lampung. Hari ini pada tanggal 18 November 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran di SDN 02 Gedung Raja di kelas 4 dengan tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran yang ke-1 menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, kalau baik Ibu minta jempolnya dong. Ayo, silakan jempolnya dilihatin. Oke, sudah ada jempolnya. Hanum Nidya, Syifa, Hanifa, Nadia, ayo Putri. Oke, udah semua. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik ya anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa belajar. Apakah terlihat di layarnya? Oke. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar bersama Ibu Ayu ya secara online melalui aplikasi Zoom. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak mari kita berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin? Bu. Oke, Syifa silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syifa. Oke, semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, pelajaran hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lakukan absen hari ini dulu ya dengan cara ketik more, kemudian ketik chat, tulis nama kalian secara lengkap, kemudian send. Yuk. Ya, Nadia sudah hadir, Nadia. Oke. Ya, lagi ngetik ya. Oke, Ibu tunggu. Syifa Maulana Yusuf hadir. Harnum Ningtyas hadir juga. Putri Octavia hadir. Oke. Vika hadir. Oke, Marvin hadir. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, sebagai rasa cinta kita kepada negara kita, Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Oke? Ya, Bu. Nyanyi bersama ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Artinya kita harus tetap semangat nih, sama seperti pahlawan-pahlawan kita yang dahulu yang semangat sekali untuk memperjuangkan, untuk memerdekakan negara kita, negara Indonesia. Oke, untuk semangat pagi. Semangat pagi. Oke, good. Sudah terlihat sekarang di layarnya? Iya. Gambar apa ya itu? Iya, gambar siang dan juga gambar malam. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian keluar pada malam hari? Pernah. Pernah. Iya, biasanya kemana kalau malam hari? Ada yang mau cerita? Malam hari saya kemana begitu? Tadi malam saya ngaji, Bu.
Oh iya, ngaji kalau Syifa. Nah, kalau kalian sudah pernah keluar pada malam hari, bagaimana sih keadaan jalan di malam hari? Gelap. Gelap. Oh, begitu ya. Kemudian, apakah kamu bisa melihat jalan dengan jelas seperti pada siang hari kalau di malam hari? Iya, kalau bisa karena apa? Karena center. Karena ada senter ya. Jadi pada malam hari itu keadaannya gelap, namun kita bisa melihat keadaan sekitar dengan cara atau dengan bantuan lampu jalan atau senter. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah nanti kalian mengamati bentuk kata tanya, kemudian kalian dapat menjelaskan penggunaan kata tanya yang tepat untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, nanti kalian dapat menemukan informasi dari sebuah teks dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, untuk IPA-nya ya, nanti ada kegiatan membaca teks, kemudian kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian melalui kegiatan percobaan, nanti kita ada kegiatan percobaan ya. Salah satu sifat-sifat cahaya, kalian dapat menganalisis kegiatan percobaan cahaya yang dapat dibiaskan. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Gambar apakah itu? Lampu. Lampu. Kalau yang satu? Lilin. Iya, ada yang tahu lampu apa ini? Ini lampunya zaman ibu dulu waktu kecil. Ini kalau mati lampu pakai lampu yang ini. Lampunya ini bawahnya itu ada minyak lampunya. Iya, Bu. Ada Bu, saya juga. Iya, Bu. Ada. Tadi Oh iya. ada Bu. Lampu sentir namanya ya. Lampu Iya, teplok. jadi kalau mati lampu biasanya pakai lampu ini. Oke, ketika di rumah kalian mati listrik pada malam hari, apa yang biasanya kalian pikirkan? Hidup lilin, Bu. Bikin lilin. Terus? Center. Ya, senter ya, lampu LED. Oke, menurut kalian nih, apa yang terjadi jika tidak ada cahaya dalam kehidupan kita? Coba yang mau jawab raise hand dulu. Oke, Syifa raise hand. Gimana Syifa? Apa yang terjadi jika tidak ada cahaya dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa melihat. Iya, tidak bisa melihat benda-benda yang di sekitar kita ya. Ada lagi yang mau jawab? Iya. Oke, Harmonikias. Apa yang terjadi menurut Harmonikias? Akan gelap gulita dan tidak bisa belajar. Oh, begitu ya. Jadi keadaannya nanti gelap dan nanti Harnum tidak bisa belajar. Ya, oke. Nah, anak-anak, kemudian Ibu mau tanya lagi. Apakah cahaya memiliki manfaat lain selain menjadi penerangan? Ada, Bu. Apa? Ada yang mau jawab? Hanifah, oke. Coba Hanifah. Ya, kita bisa melihat benda. Kita bisa belajar dan bisa bercermin. Oh, bercermin. Oh, begitu. Jadi menurut Hanifah, bercermin itu adalah manfaat lain dari cahaya, begitu ya? Oke, selanjutnya. Wah, ada gambar seseorang sedang belajar pada malam hari ya? Coba Ibu mau Nadia coba bacakan teksnya. Sedang belajar pada malam hari. Senang sekali membaca cerita sejarah pada masa dahulu. Jadi, dalam sebuah teks kalian harus bisa mencermati informasi dengan cara kalian menemukan kata kuncinya ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan informasi dari sebuah teks bacaan, kalian bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Coba Ibu mau tanya apa saja ya bentuk kata tanya? Siapa, mengapa, kapan, Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, bagaimana.
Iya, betul. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Oke. Bagaimana ya penggunaannya, anak-anak? Kalau kata tanya apa, itu buat apa ya? Untuk menanyakan apa? Menanyakan benda atau peristiwa. Iya, untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kemudian kalau di mana itu untuk kata tanya seperti apa? Menanyakan tempat. Ya, menanyakan sebuah tempat. Misalnya, di manakah rumahmu? Di manakah kamu sekolah? Begitu ya. Kemudian yang kapan? Kapan biasanya digunakan untuk apa? Untuk menanyakan waktu. Iya, untuk menanyakan waktu. Bagaimana nih? Kapan misalnya Hanifah ulang tahun? Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya siapa? Biasanya digunakan untuk apa kalau kata tanya siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Iya, untuk menanyakan tokoh atau seseorang dalam cerita. Oke, selanjutnya kata tanya mengapa. Biasanya digunakan untuk apa? Menanyakan alasan atau sebab. Iya, untuk menanyakan alasan atau sebab. Mengapa misalnya Syifa tidak sekolah kemarin? Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya kata tanya bagaimana. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Untuk menanyakan cara ya. Kemudian berapa? Biasanya digunakan untuk apa? Untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Ya, jumlah. Untuk menanyakan jumlah. Berapa? Biasanya coba ada yang mau buat pertanyaan dari berapa? Kata tanya berapa? Berapa umur temanmu? Oh iya, berapa umur temanmu ya? Oke. Nah, ini berikut penjelasannya ya anak-anak dari yang kalian jabarkan tadi. Kalau kata tanya apa itu untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kalau di mana untuk menanyakan tempat. Kapan untuk menanyakan waktu. Kemudian siapa untuk menanyakan tokoh. Dan bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Mengapa untuk menanyakan alasan. Dan berapa untuk menanyakan jumlah banyak benda. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat ada sebuah teks, yaitu tentang apa itu judulnya? Iya. Siapa yang mau membacanya? Yuk, raise hand. Putri. Oke, Putri silakan dibaca teksnya. Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk menjadi raja kerajaan Majapahit, mencapai puncak kejayaan. Oke, terima kasih Putri sudah membacakan teks. Untuk lebih lanjut ya, silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya dari teks yang sudah dibacakan oleh Putri tadi. Oke, pertama ada siapakah nama raja keempat dari Majapahit? Hayam Wuruk. Oh iya, Hayam Wuruk. Oke, sekarang Ibu tunjuk ya yang nomor 2. Coba Hanifah. Kapan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan? Setelah Hayam Wuruk menjadi raja. Oh oke. Selanjutnya nomor 3. Coba Vika. Bagaimana sikap Hayam Wuruk kepada rakyatnya? Bijaksana dan perhatian. Oh iya, Hayam Wuruk memiliki sikap yang bijaksana dan perhatian kepada rakyatnya. Oke, nomor 4. Ada yang mau jawab nomor 4? Hanifah, oke. Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan, tanggul, dan saluran air untuk irigasi. Oh iya, begitu. Oke, yang nomor terakhir, nomor 5, ada yang mau jawab? Oke, Harmony Tias. Pada masa kejayaannya, Majapahit menjadi kerajaan agraris. Apa yang dimaksud dengan kerajaan agraris? Kerajaan agraris adalah kerajaan yang mengandungkan ekonominya pada sektor pertanian. Oh iya.
Iya, coba dijelaskan kembali hayam wuruk yang tadi dengan bahasa kalian tanpa harus membaca teksnya. Bisa nggak? Ada yang bisa menceritakan kembali teks dari hayam wuruk dengan bahasanya sendiri? Oke Nadia, oke kita dengarkan bersama-sama ya. Nadia mau menceritakan kembali tentang teks bacaan hayam wuruk. Ayo, silakan Nadia. Hayam wuruk merupakan raja kerajaan menyempit setengah hayam wuruk menjadi raja kerajaan persahabatan dan kerajaan-kerajaan tentang perjalanan baik hal dikarenakan kebijaksanaan dan oleh raja keempat rakyatnya. Iya. Oke, terima kasih Nadia. Jadi kita ambil intinya saja ya kalau mau menceritakan kembali. Intinya tadi seperti apa? Hayam wuruk ini raja keempat dari kerajaan Majapahit ya. Kemudian dia itu memiliki sikap yang bijaksana dan peduli kepada rakyatnya. Dia memerintahkan rakyat untuk membuat tanggul dan saluran air agar rakyatnya ini bisa bertani dan bercocok tanam. Oke, sekarang coba dilihat ada teks bacaan tentang apa ya itu? Tentang Cahaya. cahaya dapat merambat lurus. Iya, coba raise hand. Siapa yang mau baca? Riva, oke. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu diantaranya yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus. Kita dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Iya, terima kasih Hanifa. Contoh dari penerapan cahaya dapat merambat lurus ini, yang pertama ada senter atau lampu yang menerangi tempat gelap ya. Kemudian yang kedua itu lampu kendaraan ketika dinyalakan. Kemudian yang ketiga cahaya yang masuk melalui celah lubang. Selanjutnya coba silakan kalian lihat video berikut ini. Cahaya dapat merambat lurus. Oke, bagaimana tadi sudah lihat ya percobaan dari sifat cahaya yaitu merambat lurus. Jadi ketika tadi kartonnya yang sudah dilubangi itu secara lurus, dia bisa melihat cahaya dari lilin ya. Namun ketika salah satu lilinnya Tidak. iya karena terhalang ya, berarti kartonnya itu menghalangi cahaya sehingga cahaya lilinnya tidak bisa terlihat. Oke. Ada sifat-sifat cahaya yang kedua. Siapa yang mau membacanya? Saya, Bu. Putri. Oke, yuk Putri. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Cermin datar mempunyai permukaan yang rata, halus, dan licin. Iya. Oke, terima kasih Putri sudah membacakan sifat cahaya yang kedua, yaitu dapat dipantulkan. Contohnya cermin datar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar online ini kalian setelah mandi bercermin tidak? Cermin, Bu. Siapa yang di sini suka bercermin? Saya, Bu. Iya, Hanifa. Anak-anak, selanjutnya coba kita perhatikan video percobaan berikut ini. Oke, bagaimana tadi sudah lihat percobaan dari sifat cahaya dapat dipantulkan? Sudah, Bu. Ya, ketika mengarahkan senter ke cermin, cahayanya Akan dipantulkan kembali. dipantulkan kembali ke arah yang lazim. Ya kan? Ada sifat cahaya yang ketiga. Siapa nih yang mau baca? Oke, Tika coba. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. Banyak jenis benda di sekitar kita. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut benda bening.
Oke, terima kasih Tika sudah membacakan. Baik anak-anak, sifat-sifat cahaya yang ketiga itu cahaya dapat menembus benda bening. Anak-anak, contoh dari kehidupan sehari-hari dari sifat ini, sifat cahaya dapat menembus benda bening ini. Yang pertama, penggunaan jendela kaca agar cahaya bisa masuk ke rumah. Kemudian yang kedua ada dasar kolam berenang yang dapat dilihat karena sinar matahari itu dapat menembus air. Kemudian yang ketiga itu ada cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening. Untuk contoh yang keempat, nah saat kita berjalan di siang hari ada terlihat bayangan tubuh kita. Selanjutnya, coba kita lihat dulu nih percobaan dari cahaya dapat menembus benda bening. Oke, bagaimana anak-anak? Apa yang kalian lihat dari video barusan yang baru ibu putar? Cahaya dapat menembus benda bening. Iya, tadi ada sebuah gelas yang bening dengan apa tadi? Boneka. Iya, dengan boneka. Coba. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ada sifat yang keempat. Siapa yang mau baca? Oke, Harmoni Tias. Cahaya Silakan. dapat dibiaskan dibelokkan. Apabila cahaya merambat melalui kedua zat yang berbeda, maka cahaya tersebut mengalami pembiasan. Oke, terima kasih Hanum. Jadi yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, anak-anak, apabila cahaya ini merambat pada dua zat yang berbeda, ya contohnya kalau pada gambar itu ada air dan juga udara, maka cahaya tersebut akan mengalami pembiasan. Contohnya nih anak-anak, percobaannya pensil dapat dicelupkan ke dalam air, maka akan terlihat bengkok ya kalau di gambarnya. Oke, ada video tentang percobaan cahaya dapat dibiaskan, silakan simak anak-anak. Kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Kita masukkan pensil ke dalam gelas berisi air, seperti ini. Lihat, pensil ini tampak patah. Hal ini disebabkan cahaya di sekitar gelas dibelokkan melewati dua kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Tuh, bentuknya seperti itu. Nanti kita praktekkan secara langsung ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang ada. Oke. Iya. Coba silakan dijawab ya, ditulis di bukunya atau lembar kerja peserta didiknya. Menjawab pertanyaan dari A, B, C sampai D. Oke, beri waktu 5 menit bisa? Bisa. Oke. Apa sumber cahaya pada percobaan tersebut? Oke, Enter. sumber cahaya. Enter. Sumber cahaya yang pada gambar tersebut yaitu senter. Sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Apa? Pemantulan cahaya. Cahaya Dapat menembus benda bening. benda bening. Pinter anak-anak ibu. Iya, sifat cahaya yang ada pada gambar tersebut adalah menerapkan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Dan percobaan tersebut jika gelas bening diganti dengan batu bata. Apakah cahaya dapat menembus batu bata? Jelaskan. Tidak, karena batu bata itu benda yang gelap sehingga cahaya tidak dapat menembus. Iya, jadi batu bata termasuk benda gelap sehingga cahaya dari senter tidak bisa Tidak menembus. dapat menembus. Untuk yang pertanyaan D, Sama jadi iya, jadi kaca jendela ya, kaca jendela yang di rumah kita bisa menembus cahaya matahari sehingga keadaan dalam rumah itu bisa Nah, terang. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya yaitu pembiasan ya, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan dari percobaan ini adalah peserta didik yaitu anak-anak mampu membuktikan sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan.
silakan anak-anak kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada 1 buah gelas bening, kemudian air secukupnya, pensil, dan juga alat tulis untuk menulis hasil pengamatannya. Oke, sudah siap semuanya alat dan bahannya? Sudah, Bu. Kita ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, isi gelas dengan air kira-kira sampai 3/4-nya. Yang kedua, masukkan sebatang pensil ke dalam air tersebut. Yuk, dimasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Sudah? Coba tunjukkan ke Ibu. Ya, Bu. Oke. Kemudian atur kedudukan pensil agak miring terhadap permukaan air. Jadi posisinya miring ya. Sudah. Kemudian amati pensil tersebut dari atas air. Oke, sudah? Iya. Apa yang terjadi anak-anak? Pensilnya Silakan. tampak bengkok. Oh, begitu. Punya Hanifah tambah bengkok ya? Patah. Ya, Bu. Oh, punya siapa lagi? Nadia juga ya? Oke. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Oke, Hanifah, sekarang coba dipresentasikan. Dimulai dari yang tadi. Silahkan Hanifah bacakan hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, silahkan Hanifah. Tujuan peserta didik mampu membuktikan sifat cahaya dapat dibiasakan atau dibelokkan. Satu buah gelas bening, 2 air secukupnya, 3 pensil, 4 alat tulis untuk menulis hasil pengamatan. Langkah-langkahnya: 1. Isi gelas dengan air kira-kira sampai 3/4-nya. 2. Masukkan sebatang pensil ke dalam air tersebut. 3. Atur kedudukan pensil agak miring terhadap permukaan air. 4. Amatilah tersebut dari atas air. Oke. Apa yang terjadi dengan batang pensil tersebut? Seperti patah. Kemudian, apakah pensil tersebut benar-benar patah? Tidak, karena pensil tersebut tidak benar-benar patah. Apa yang menyebabkan pensil tampak seperti itu? Akan terlihat patah. Karena adanya pembiasan cahaya dipantulkan oleh pensil. Saat pensil dimasukkan dari udara ke dalam air, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal inilah yang menyebabkan pensil tampak bengkok. 4. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan di atas? Percobaan pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat seperti patah karena menunjukkan sifat cahaya itu, yaitu dapat dibiaskan atau dibengkokkan. Iya, jadi kegiatan percobaan kita ini untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke, terima kasih Hanifah. Oke, anak-anak, di sini ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang apa yang pertama? Kata tanya. Iya, apa saja kata tanya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Kemudian setelah itu kita tadi membaca teks tentang apa? Hayam Wuruk. Iya, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu raja dari kerajaan apa ya? Majapahit. Majapahit. Raja yang keberapa kalau Hayam Wuruk? 4. Setelah kita belajar itu, kita belajar apa ya? Tentang Sifat cahaya. sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 4. Ayo, yang pertama apa? Cahaya dapat merambat. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, yang ketiga. Cahaya dapat Dapat benda-benda bening. benda-benda bening
4. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Iya, ya. Untuk pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir tadi, ada yang mau ditanyakan anak-anak atau ada yang masih kurang jelas? Enggak. Kegiatan mana yang kalian paling sukai dari awal sampai akhir tadi? Ada yang mau jawab? Ada yang mau berpendapat? Hayam huruf, Bu. Di bagian hayam huruf. Oke, ada lagi yang lain? Mana kegiatan kita hari ini yang paling kalian sukai? Cahaya dapat. Oh, tadi kita melakukan percobaan ya? Oke. Iya, Bu. Coba. Oke, anak-anak, kalau memang sudah cukup, silakan kerjakan soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini ya. Ada 10 soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan. Nah, kalau sudah, ada beberapa soal di sini ada 10, silakan dikerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyiapkan? Ibu. Silakan Putri disiapkan teman-temannya berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Putri sudah menyiapkan teman-temannya berdoa sebelum pulang. Oke, anak-anak, Ibu mau memberitahu ya bahwasanya kita ini masih dalam keadaan pandemi, jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Kalau pergi-pergi, setelah itu cuci tangan, langsung mandi ya. Kalau keluar juga langsung pakai masker, jangan lupa, oke? Oke, Bu. Oke, kalau begitu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya untuk hari ini, Ibu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.